Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 1 APGSD. Di sini kami akan membahas materi psikologi pendidikan chapter 8, yaitu tentang Information Processing Approach. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama dengan NIM 21842035. Di sini saya akan membahas materi tentang the nature of the information processing approach atau sifat pendekatan pemrosesan informasi. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui inti dari apa sih yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjelasan pendekatan pemrosesan informasi serta bagaimana kapasitas dan kecepatan dalam pengolahan informasi. Yang kedua, karakteristik atensi dan meringkas bagaimana perubahan terjadi selama masa perkembangan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mekanisme yang bekerja sama dalam membuat perubahan pada keterampilan kognitif anak. Baik, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pendekatan pemrosesan informasi, yang dimana ia akan menekankan bahwa anak-anak memanipulasi, memantau, dan menyusun strategi informasi tersebut. Pendekatan pemrosesan informasi itu juga mempunyai 3 komponen penting, diantaranya attention, memory, and thinking, atau informasi, ingatan, dan berpikir. Yang selanjutnya ada cognitive resource, yaitu bagaimana kapasitas dan kecepatan pengolahan informasi, yang dimana cognitive resource ini bertujuan untuk memiliki pengaruh pada memori dan pemecahan masalah. Faktor ini itu semua dilihat dari faktor anak-anak tumbuh dan dewasa, sehingga kemampuan pemrosesan mereka akan meningkat atau pemrosesan informasi mereka meningkat. Tidak hanya dilihat dari itu, bisa kita lihat dari faktor biologis dan pengalaman berkontribusi pada pertumbuhan sumber daya kognitif. Yang selanjutnya bisa dilihat dari kapasitas pemrosesan meningkat, maka dapat mengingat beberapa dimensi dan suatu topik atau masalah secara bersamaan. Sebaliknya, jika kapasitas pemrosesan lebih kecil atau cenderung menurun, maka hanya akan cenderung fokus pada satu dimensi saja. Yang selanjutnya, kecepatan informasi dapat dinilai melalui seberapa cepat anak mengelola informasi tersebut. Seperti seberapa cepat anak mengelola sebuah informasi. Yang selanjutnya, pengalaman seorang anak berkontribusi dalam peningkatan kecepatan proses informasi. Selanjutnya, ada 3 mekanisme yang bekerja sama dalam membuat perubahan pada keterampilan kognitif anak. Yang pertama, encoding, yaitu encoding adalah proses informasi disimpan dalam memori. Contohnya seperti seorang anak SD atau seorang yang berusia 4 tahun, dia diajarkan oleh gurunya menulis huruf S secara tertulis. Misalkan ada yang tertulis dan ada yang di print. Tapi anak yang berusia 4 tahun itu akan menganggap huruf S itu berbeda. Beda dengan seorang anak yang sudah berusia 10 tahun, dia akan berpikir relevan bahwa huruf S yang di print dan huruf S yang ditulis tangan oleh gurunya itu sendiri, dia akan langsung berpikir bahwa huruf S itu sama bentuknya adalah huruf S. Yang kedua ada automatically, adalah kemampuan memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Contohnya seperti seorang anak yang sedang belajar mengeja kata, di mana si anak tersebut akan membaca sebuah kata itu dengan cara dieja, misalnya baju, beaba, jeuju. Beda dengan anak yang sudah bisa membaca dengan keseluruhan kata, maka si anak tersebut tidak akan membaca dengan cara dieja. Yang selanjutnya ada strategi construction, yaitu pembuatan prosedur baru untuk memproses informasi.
Contohnya seperti anak-anak yang sudah belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Contohnya dia membaca sebuah teks yang dimana dalam teks tersebut ada sebuah tanda baca seperti titik koma. Nah, si anak tersebut itu tidak akan ragu untuk berhenti ketika dia bertemu dengan koma misalkan, dan dia akan menjeda bacaannya. Yang selanjutnya ada mekanisme yang bekerja sama dalam membuat perubahan pada keterampilan kognitif anak atau mekanisme of change. Yang pertama ada self modification. Di mana ketika anak-anak sudah pernah menggunakan informasi yang telah mereka pelajari dalam keadaan sebelumnya. Nah, ini tentunya sangat efektif untuk menyesuaikan tanggapan mereka sesuai dengan situasi baru atau rumit. Intinya bisa disebut dengan knowing about knowing, yang dimana mereka sudah bisa mengetahui apa sih yang harus mereka lakukan dalam situasi yang baru. Mungkin sekian dari saya, dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfia Humaira Karneli dengan NIM 218410007. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya terkait Information Processing Approach. Di sini saya akan membahas materi tentang atensi. Apa sih atensi? Atensi adalah atensi yang dimana atau biasa disebut pemusatan sumber daya mental. Nah, atensi ini akan mengakolasikan dengan cara yang berbeda-beda. Ada 4 cara. Yang pertama ada selective attention, di mana fokus pada aspek pengalaman tertentu yang relevan dan mengabaikan aspek yang tidak relevan. Contohnya tuh kayak misalnya ada seorang anak dan ibunya sedang makan di restoran. Nah, di restoran itu sangat bising, riweuh, rame karena banyak orang yang berbicara. Banyak suara lain, tetapi ketika anak tersebut sedang berbicara kepada ibunya, si anak ini tetap bisa memfokuskan perhatiannya dengan cara fokus pada ibunya. Dia bisa mengabaikan suara-suara bising di sekitarnya. Nah, yang kedua ini ada divided attention, yaitu ketika seorang anak pada saat waktu bersamaan, ia bisa berkonsentrasi pada lebih dari satu aktivitas. Misalnya, seorang anak sedang belajar bahasa Indonesia, dia sedang membuat puisi gitu, tetapi dia bisa melakukannya dengan mendengarkan lagu. Kayak mereka juga gak ke distrik gitu, dia bisa memfokuskan konsentrasinya pada 2 aktivitas tersebut. Nah, yang ketiga ada sustained attention, yaitu kemampuan anak untuk mempertahankan perhatian selama jangka waktu tertentu. Contohnya, seorang anak sedang belajar materi sejarah. Pelajaran sejarah itu kan babnya banyak banget. Dia bisa memfokuskan secara terus-menerus kayak dari bab 1 ke bab 2, lanjut lagi ke bab 3. Jadi dia nggak berhenti gitu loh, tapi secara terus-menerus. Nah, yang terakhir ada executive attention, di mana seorang anak nanti melibatkan tindakan perencanaan, mengakolasikan perhatiannya pada tujuan, mengawasi perkembangan tugas, dan mengkompensasi kesalahan sehingga dapat menangani keadaan baru atau sulit. Contohnya tuh anak ini mendapatkan tugas untuk membuat makalah dari gurunya. Nah, cara dia menyelesaikan makalah dengan baik dan benar, dia harus mengantisipasi kesalahan yang akan terjadi. Terus dia melihat juga perkembangan tugasnya. Misalnya nih, kemarin si anak ini baru mengerjakan makalahnya cuma 3 poin. Keesokannya dia melanjutkan dengan beberapa tambahan poin lainnya. Selain itu, dia juga merencanakan apa saja sih yang akan ia tulis begitu. Dalam penelitian juga dijelaskan bagaimana pentingnya seorang pengajar bisa membantu seorang anak atau siswa untuk fokus terhadap atau meningkatkan perhatian mereka gitu ketika di kelas. Ada 4 kriteria nih. Yang pertama ada early childhood, yaitu seorang pengajar bisa menggunakan lagu atau instrumen di dalam kelas. Dan juga ketika seorang pengajar ini bercerita, ia menggunakan gestur tubuh yang berlebihan. Nah, tujuan ini untuk membuat si anak tetap termotivasi dan mendengarkan penjelasan tersebut.
Yang kedua ada elementary school. Ketika guru atau pengajar menggunakan strategi dengan mengingatkan kalau materi yang tadi ini akan keluar di ujian nanti, atau misalnya nih dia ada PR dan PR ini akan dibahas pada keesokan paginya gitu. Nah, tujuan ini untuk menarik atensi mereka supaya tetap belajar di rumah. Yang ketiga ada middle school, di mana seorang pengajar mempersilahkan setiap siswanya untuk saling mengajari satu sama lain secara langsung. Dia berperan menjadi guru satu sama lain. Nah, yang terakhir ada high school, di mana seorang pengajar lebih menggunakan strategi dalam menjelaskan materinya menggunakan pengalaman hidupnya, sehingga siswa ini secara langsung dapat mengaitkan yang berhubungan dengan kehidupannya. Jadi strategi ini terbukti berhasil. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 21842043. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang memori atau ingatan. Di dalam memori ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu what is a memory, apa itu memori, kemudian encoding atau pengodean, kemudian storage atau penyimpanan, dan retrieval and forgetting, yaitu pengambilan dan melupakan. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu what is a memory, apa itu memori. Memori atau ingatan adalah penyimpanan informasi dari waktu ke waktu. Jadi informasi yang didapat oleh seseorang maka akan disimpan ke dalam memorinya tersebut seiring berjalannya waktu. Kemudian di dalam memori ini ada 3 hal yang harus dilaksanakan atau yang harus diketahui. Yang pertama adalah pengkodean. Pengkodean, apa sih itu pengkodean? Pengkodean adalah mendapatkan informasi ke dalam memori. Jadi semua informasi yang telah didapatkan atau yang ia lihat maka akan dimasukkan ke dalam memorinya untuk sebagai penyimpanan. Contohnya, ketika siswa mendengarkan guru sedang menerangkan, kemudian mendengarkan musik, menonton film, berarti ia sedang mengkodekan informasinya ke dalam memorinya sehingga ia tahu apa yang dia lihatnya. Di dalam pengkodean ini ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, latihan. Latihan adalah pengulangan sadar informasi dari waktu ke waktu untuk meningkatkan panjang waktu yang tetap dalam memori. Jadi siswa itu diajarkan untuk berlatih dalam segala hal. Contohnya, ketika ada ujian, berarti siswa ditugaskan untuk berlatih sebelum ujian itu berlangsung. Jadi latihan itu mengulang semua yang ia lihatnya supaya ia bisa melakukan ujian tersebut dengan baik. Yang kedua, pengolahan mendalam. Jadi, bagaimana seorang siswa mendalami atau mencari informasi lebih dalam sampai ke makna informasi tersebut. Dan yang ketiga, elaborasi. Apa sih itu elaborasi? Elaborasi yaitu penggarapan yang dilakukan secara tekun dan cermat. Jadi siswa menggarap semua informasi itu secara tekun dan cermat sehingga dia bisa tahu apa yang ada dalam informasi tersebut. Yang keempat adalah membangun gambar. Jadi siswa dapat mengingat gambar secara rinci apabila gambar tersebut dibuat dengan label. Menurut Alan Paipio mengatakan bahwa semakin rinci gambar dan khas kode gambar, maka semakin baik siswa dalam mengingat informasi tersebut. Kemudian yang kelima, organisasi. Setelah pengkodean, kemudian
siswa diajarkan untuk cara menyimpan informasi tersebut. Penyimpanan yaitu menjaga informasi dari waktu ke waktu. Jadi memori tersebut disimpan, apa yang ia lihat, apa yang ia lakukan disimpan ke dalam memorinya dari waktu ke waktu. Di dalam penyimpanan ini ada beberapa memori yang harus kita punyai. Yang pertama, memori sensorik, yaitu menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk sensorik asli hanya untuk sekejap. Jadi siswa diajarkan untuk melihat sesuatu atau melihat apa yang ia lihat secara cepat. Contohnya, siswa ditugaskan untuk melihat suatu gambar, contohnya gambar hewan. Nah, si siswa itu harus cepat mengolah gambar tersebut ke dalam pikirannya. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek yaitu sistem memori dengan kapasitas yang terbatas, di mana informasi disimpan hanya kurang dari 30 detik. Contohnya seperti siswa bila ingin melakukan tes. Sebelum tes dimulai, maka siswa harus melakukan latihan sebelum tes itu dimulai. Kemudian yang ketiga, memori jangka pendek. Memori jangka pendek yaitu memori yang menyimpan sejumlah informasi dalam jangka panjang, bahkan relatif permanen. Contohnya, kita belajar gerakan dan doa-doa sholat. Itu pasti akan berjangka panjang kepada kita sampai kita tua nanti. Kemudian yang keempat, memori deklaratif dan non-deklaratif. Memori deklaratif yaitu memori sadar informasi seperti fakta-fakta atau peristiwa tertentu yang dapat dikomunikasikan secara verbal. Jadi siswa tidak perlu berbicara untuk menggunakan memori deklaratifnya tersebut. Kemudian memori non deklaratif. Kebalikannya dari memori deklaratif, memori non deklaratif yaitu memori yang tidak dapat diingat secara sadar. Jadi siswa perlu berbicara untuk menggunakan memori non deklaratifnya tersebut. Kemudian yang kelima, memori episodik. Memori episodik adalah retensi informasi tentang di mana dan kapan kehidupan terjadi. Contohnya kepada siswa yang baru pertama sekolah, kemudian dengan siapa dia makan siang, atau dengan siapa mereka bermain, atau tamu undangan yang datang ke rumahnya. Itu sudah termasuk ke dalam memori episodik. Dan yang kedua ada memori sematik, adalah pengetahuan umum siswa tentang dunia. Contohnya pengetahuan di sekolah yang diajarkan. Kemudian pengetahuan di bidang tertentu yang siswa ketahui. Kemudian setelah penyimpanan, kemudian ada pengambilan dan melupakan. Pengambilan adalah mengambil informasi dari penyimpanan. Jadi siswa akan mengambil informasi tersebut dari bank data atau pikiran kita untuk mengutarakan informasi yang akan dia akan bicarakan. Kemudian melupakan. Setelah pengambilan, dia akan melupakan apa yang dia ambil dari memorinya tersebut. Mungkin sekian dari saya. Di sini kami akan membahas expertise atau keahlian. Poin pertama ada expertise and learning. Ada 5 karakteristik menurut para ahli. Yang pertama yaitu
mendeteksi fitur dan pola yang bermakna informasi. Yang kedua, mengumpulkan lebih banyak konten pengetahuan dan mengaturnya dengan cara yang menunjukkan pemahaman tentang topik. Yang ketiga, mengambil aspek penting pengetahuan dengan sedikit usaha. Yang keempat, beradaptasi pendekatan dengan situasi baru. Dan yang terakhir, menggunakan strategi yang efektif. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang acquiring expertise atau mendapatkan keahlian. Yang pertama ada praktik dan motivasi, di mana satu perspektif adalah bahwa jenis praktik tertentu, praktik yang disengaja atau diperlukan untuk menjadi seorang ahli. Praktik yang disengaja adalah pada tingkat kesulitan yang sesuai bagi individu, memberi umpan balik korektif dan memungkinkan kesempatan untuk pengulangan. Contohnya seperti pemain biola di akademik musik, sejauh mana anak-anak terlibat dalam praktik yang disengaja membedakan mereka sebagai pemula dan ahli. Yang kedua ada bakat. Sejumlah psikologi yang mempelajari keahlian menekankan bahwa yang dibutuhkan tidak hanya latihan yang disengaja dan memotivasi, tetapi juga bakat. Sejumlah kemampuan musik dan atletik misalnya tampak memiliki komponen warisan. Sebagai contoh, apakah mungkin bahwa Mozart dapat menjadi suatu komposer musik yang luar biasa hanya karena ia berlatih berjam-jam? Atau apakah mungkin bahwa LeBron James menjadi pemain basket yang fantastis hanya karena ia termotivasi untuk melakukannya? Banyak orang berbakat telah berusaha untuk menjadi sama besar seperti mereka berdua, tetapi menyerah berusaha hanya karena mereka menampilkan yang biasa-biasa saja. Jelas ini semua ada faktor keturunannya. Meskipun demikian, Mozart dan James tidak akan mengembangkan keahlian di bidang mereka tanpa sangat termotivasi dan terlibat dalam praktik luas yang disengaja. Bakat saja tidak membuat seseorang menjadi seorang ahli. Mengajar. Menjadi seorang ahli di dalam dominan tertentu seperti fisika, sejarah, maupun matematika tidak berarti bahwa seorang ahli adalah bagus untuk membantu orang lain mempelajarinya. Keahlian kadang-kadang dapat mengajar melukai karena banyak ahli yang lupa yang mudah apa yang sulit bagi siswa untuk dipelajari. Sedangkan pengetahuan mengenai isi pedagogi, beberapa pendidik telah membedakan antara isi pengetahuan yang diperlukan untuk keahlian dan pengetahuan isi pedagogi yang diperlukan untuk secara efektif untuk mengajarkannya. Pengetahuan isi pedagogi termasuk ide tentang kesulitan umum yang dimiliki siswa ketika mereka memahami era dan strategi untuk mengatasi kesulitan yang mereka alami. Guru sangatlah ahli membantu belajar dan menilai kemajuan siswa. Mereka juga tahu apa jenis kesulitan yang siswa temui. Menjadi pengetahuan pada siswa dan menggunakan kesadaran ini untuk mengajarkan pada tingkat yang tepat untuk membuat informasi yang baru ataupun yang berarti. Informasi tentang kebutuhan pedagogik tertentu bagi siswa di kelas guru tersebut. Menjelaskan tentang teknologi keahlian dan pengajaran. Richard Mayer 2008-69 telah menjelaskan sejumlah gagasan dan melakukan penelitian tentang cara-cara untuk menggabungkan keahlian dan teknologi dalam kelas. Dalam teori kognitif tentang penggabungan multimedia, Mayer 2009 menyoroti sebagai berikut. Terdapat dua saluran terpisah, auditorial dan visual, untuk memproses informasi pada kadang-kadang disebut sebagai teori pengkodean informasi. Kemudian yang kedua,
setiap saluran memiliki keterbatasan kapasitas mirip dengan konsep beban kognitif. Kemudian yang ketiga, belajar adalah proses penyaringan aktif, memilih, mengatur, dan mengintegrasikan informasi berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Firdaus dengan NIM 21841012. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu tentang metakognisi. Metakognisi, siswa meningkatkan kemampuan mereka untuk memproses informasi ketika mereka belajar, termasuk bagaimana meningkatkan perhatian dan memori mereka. Metakognisi membantu juga anak-anak untuk melakukan banyak tugas akademik yang lebih efektif. Keterampilan metakognitif juga telah diajarkan kepada siswa untuk membantu mereka memecahkan masalah. Metakognisi harus menjadi fokus yang lebih kuat dari usaha untuk membantu anak-anak menjadi pemikir yang kritis yang lebih baik, terutama di sekolah menengah maupun di tingkat sekolah tinggi. Metamemori, di dalam usia 5 sampai 6 tahun, anak-anak biasanya tahu bahwa item yang familiar mudah dipelajari dari item-item yang asing atau baru, di mana daftar yang lebih pendek mudah dimengerti daripada daftar yang lebih panjang. Anak prasekolah juga memiliki sedikit penghargaan atas pentingnya isyarat memori ketika berusia 7 sampai 8 tahun. Teori pikiran. Setiap anak ingin tahu tentang sifat maupun pikiran manusia yang mereka miliki. Pikiran yang mengacu kepada kesadaran proses mental mereka sendiri maupun proses mental orang lain. Pertengahan ataupun akhir di masa kanak-kanak hanyalah melampaui usia dini bagi anak-anak yang memiliki apresiasi yang mendalam terhadap pikiran tersebut. Bukan hanya pemahaman tentang keadaan mental. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.